Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersolawat kita untuk orang yang paling dicintai Allah. Surga diciptakan untuk dia. Haram bagi siapapun masuk ke dalam pintu surga itu, kecuali orang yang mulia ini sudah masuk mengetuk pintu surga ini. Langit dan dunia ini diciptakan Allah karena ada orang yang mulia ini. Kita pun diciptakan Allah dalam kehidupan dunia ini karena ada orang yang mulia ini. Siapa dia? Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita ucapkan solawat untuk beliau. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Man shalla alayya salatan, siapa orang yang bersolawat satu kali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi biha asra, Allah akan balas 10 kali rahmat kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Wa khuttan anhu asyara sayyiat, Allah akan menghapus 10 kesalahan. Wa rufi'at lahu asyara darajat, Allah akan mengangkat 10 tingkat derajat kemuliaan. Begitulah mulianya orang yang berselawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku kaum muslimin, muslimat, para pecinta radio Selo FM Kabupaten Bengkayang yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak orang yang berdoa kepada Allah ingin berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Sampai-sampai mereka berdoa, Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami dengan bulan suci Ramadan ya Allah. Tapi takdir berkata lain, kemauan Allah mendahului kemauan seorang hambanya. Likulli ummatin ajal, setiap manusia itu punya batas waktu. Fa idza jaa ajaluhum, kalau ajal itu sudah sampai, la yastakhiruna sa'atan, tidak bisa ditunda walaupun sesaat, wala yastaqdimun, tidak pula bisa dimajukan walaupun sesaat. Ada mereka yang dipanggil oleh Allah di bulan Rajab, ada mereka yang dipanggil oleh Allah di bulan Sya'ban. Kenapa mereka dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala padahal mereka sudah berdoa kepada Allah? Amal mereka sudah banyak, pahala mereka sudah banyak, dosa mereka sudah diampunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seolah-olah Allah itu berkata kepada mereka, hai hambaku, aku tidak akan memperjumpakan engkau dengan bulan suci Ramadan tahun 2020 ini ya, karena dosamu sudah aku ampunkan, pahalamu sudah banyak, amalmu sudah banyak. Aku akan panggil engkau. Alangkah nikmatnya orang yang dipanggil oleh Allah ini dalam keadaan iman, dalam keadaan amalnya sudah banyak, diampunkan semua dosa-dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana dengan kita ini saudaraku? Hari ini kita oleh Allah masih diperjumpakan dengan bulan suci Ramadan. Hari ini kita masih dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Dosa kita banyak. Allah menginginkan kita supaya kita lebih dekat lagi dengan Allah. Dipertemukan kita oleh Allah dengan bulan suci Ramadan ini karena Allah ingin menghapuskan dosa-dosa kita. Allah menginginkan kita menjadi orang yang lebih baik, mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguh sangat rugi orang yang berjumpa dengan bulan suci Ramadan akan tetapi mereka tidak mendapatkan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Datanglah malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau ingin menyampaikan tausiah, malaikat Jibril berdoa, Nabi Muhammad yang mengaminkan. Apa doa malaikat Jibril itu kepada Rasulullah? Ya Muhammad, bu'dun, celaka, terlalu hina liman adraka Ramadan, orang yang berjumpa dengan bulan suci Ramadan.
orang yang hadir hidup mereka di bulan suci Ramadan itu, datang bulan suci Ramadan dalam kehidupannya, falam yughfar lahu, akan tetapi mereka tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi? Amin. Doa malaikat Jibril, makhluk yang paling dicintai Allah, diaminkan oleh orang yang paling dicintai oleh Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mustahil doa itu tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa celaka, betapa rugi seorang mukmin yang beriman kepada Allah, yang dihadirkan oleh Allah dengan bulan suci Ramadan, akan tetapi mereka tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka tidak mendapatkan ampunan Allah? Bisa jadi syariat puasa itu datang, mereka mengabaikan, hatinya seakan-akan menolak, hatinya seakan-akan tidak menerima dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala, dengan ibadah yang akan dia laksanakan, yaitu puasa di bulan suci Ramadan. Bisa jadi mereka itu berpuasa, akan tetapi mata mereka, telinga mereka, mulut mereka, hati mereka tidak dijaga oleh hal-hal yang bisa mengurangi pahala puasa mereka, sehingga mereka tidak diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, para pecinta radio FM Kabupaten Bengkayang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, gunakanlah waktu ini dengan sebaik mungkin. Tak lama kita hidup di atas muka bumi Allah ini. Walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ilahin. Kita hidup di atas muka bumi Allah ini sungguh sangat sebentar sekali, tidak lama kita ini. Maka beramal kita, mencari ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat, terutama untuk diri saya pribadi dan umumnya untuk para saudara-saudaraku sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.